Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang salat. Kita merujuk ke hadis yang kemarin kita bicarakan pada saat membahas tentang pendidikan seksual atau secara khusus terkait meminta izin sebagai basis dari pendidikan seksual. Hadisnya berbunyi, perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika sudah berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika enggan melaksanakan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Teman-teman semua 10 tahun, angka 10 dan angka 7 tahun itu keduanya adalah angka yang angka yang secara umum menunjukkan sebelum usia balik. Sama seperti halnya pembahasan kita mengenai minta izin, maka bagi hadis ini pun berlaku dua hal. 0 sampai 7 itu sepenuhnya pendidikan berdasarkan kemelekatan anak dengan ibu di awal, kemudian anak dengan rumah. Waktu membahas pendidikan seksual atau meminta izin itu kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud rumah itu adalah anak-anak kecil atau orang dewasa yang dibolehkannya perempuan menampakkan aurat. Yang membedakan sebelum ke sana berarti pula karena berdasarkan kemelekatan usia 0 sampai 7 terutama ya, usia 0 sampai 7 sebelum diperintahkan itu anak mendapatkan pengetahuan kultur ya, sikap kultur yang menentukan sikap dia, penghargaan dia terhadap sholat. Juga karena sifatnya perulangan berarti rutinitas itu ya kulturnya, budayanya, bukan kepada keterampilannya melaksanakan syarat-syarat wajib sholat, tapi kepada kulturnya, kepada budayanya, kepada ruhnya. Ya, kalau mendasarkan kepada kemelekatan yaitu yang diperolehnya. Ini berbeda dengan meminta izin yang berdasarkan Al-Quran. Kalau ini berdasarkan hadis, tentu saja kita harus mengatakan bahwa pendidikan seks mendahului atau lebih penting dalam skala prioritas dibandingkan dengan sholat. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Yang pertama, perintah sholat itu di usia 7 tahun, tapi perintah untuk meminta izin adalah di usia 0 tahun. Dan kita memahami bahwa maksudnya di usia bayi itu sudah di usia masih bayi itu, ya itu aturan itu sudah diberlakukan. Kalau kita memahami meminta izin anak, bagi anak-anak itu menjadi kewajiban orang tua untuk mencegah hal-hal yang
setuju oleh perintah meminta izin tidak teralami oleh anak-anak. Jadi sah bagi kita untuk mengatakan bahwa meminta izin itu berlaku bagi bayi. Keberlakuan ini saya ingin membacakan sebuah hadis tentang etika berhubungan seksual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, jika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya sementara di dalam rumah terdapat anak kecil yang terbangun dan melihat mereka, mendengar percakapan dan desah napas mereka berdua, anak itu tidak akan selamat selamanya. Jika dia anak laki-laki, kelak menjadi penzina, dan jika perempuan, kelak menjadi perempuan nakal." Nah, ini menunjukkan pendidikan seks itu menjadi pendahulu, menjadi lebih penting, lebih awal, menjadi kewajiban orang tua untuk menegakkannya. Bahkan ibu dan bapak, teman-teman semua, ini pendidikan seks atau pendidikan meminta izin itu menjadi hal yang mendasari, ya, mendasari mudah tidaknya, lancar tidaknya, mulus tidaknya pendidikan sholat, ya. Sholat itu berbeda dengan pendidikan seks karena dibandingkan dengan rutinitasnya, dengan pembiasaannya, sholat itu kemencakupannya jauh lebih luas nilai-nilainya. Jadi sholat itu bahkan di sebuah hadis disebutkan sumber segala kebaikan. Jadi berbeda dengan pendidikan seks atau meminta izin yang mempertaruhkan rutinitasnya, yang mempertaruhkan kita menegakkan, berdisiplin menjalankan itu selama usia anak tumbuh sebagai anak gitu ya. Nah, kalau salat, pada salatnya sendiri dia memberikan ruang yang luas, baik yang berpengaruh secara material terhadap realitas kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, maupun terhadap kehidupan ruhani kita. Jadi seperti itu. Pertama, jadi kita harus memahami bahwa pendidikan seks itu menjadi satu hal yang prioritas karena dia dikatakan oleh Al-Quran. Yang kedua, karena ia dimulai jauh lebih awal. Jauh lebih awal. Nah, karena ternyata pengaruhnya dari pendidikan seks seperti hadis tadi itu yang disampaikan, maka kita pun memiliki alasan untuk mengatakan bahwa kedisiplinan kita, berarti ini kedisiplinan yang sangat keras gitu ya. Anda nampaknya harus bersikukuh. Ini luar biasa mempengaruhi hidup anak ke depan, termasuk juga mempengaruhi perkara salat. Yang kita membahas kemarin bahwa anak-anak yang tumbuh terkait dengan masalah-masalah seksual itu, atau terkait dengan
bagian-bagian dari tubuh, pengenalan, ekspresi terhadap bagian-bagian tubuh yang terhubung dengan seksual itu, ekspresinya, penilaiannya, pengetahuan tentang itu, kalau anak-anak sepenuhnya objektif tanpa ada bias penyimpangan kepada khayal seksual, kepada fantasi, kita kemarin mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk ke dunia pendidikan formal di usia SD. Dia akan menghadapi ilmu itu sebagai ilmu, dan lingkungan itu adalah sebagai pendukung terhadap keasikan belajar, keasikan dengan dunia fakta, dengan dunia ilmiah, keasikan dengan eksperimen, keasikan dengan berpikir logis, berpikir ilmiah, keasikan berbagi informasi dan lain sebagainya tanpa ada bias-bias. Dalam sholat itulah yang dimaksud khusyuk, tidak adanya bias, tidak adanya hayalan, tidak adanya pikiran yang terpusat kepada tujuan, kepada Allah. Ya itulah. Jadi betapa mendirikan sholat atau sholat khusus sebagai bentuk dari sholat yang paling baik dan dipertaruhkan untuk fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar berpondasikan apa yang dialami anak berkaitan dengan pendidikan seksualnya. Ini bagian yang perlu diingat. Dan kalau kita melihat sekarang kondisinya, saya sendiri dan banyak dari generasi semakin ke sini, salat itu semakin sulit berdampak kepada kemampuan, kepada fungsinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk ma'rifat, meningkatkan terus perjalanan ma'rifat. Ketika kita setiap rakaat sholat kita membaca Al-Fatihah dan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang seharusnya terus-menerus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, ya sholat sekarang sudah tidak membangun hal seperti itu bagi kebanyakan di antara kita. Dan kalau merunut kepada pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan masalah kegagalan dalam pendidikan seks atau kegagalan kita sebagai orang tua yang tidak bersikukuh menjalankan syariat untuk membangun keluarga, lingkungan rumah di mana anak-anaknya melaksanakan izin melalui bantuan kita, kesiapan kita pada waktu-waktu aurat itu. Ini ternyata bukan masalah yang baru, bahwa eskalasinya sekarang jauh lebih besar, mungkin iya. Tapi bahwa ini menjadi masalah yang terjadi jauh sebelumnya, saya di tafsir Wahbah Juhaili itu, Wahbah Juhaili mengutip kesedihan, kekhawatiran dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang menjadi mufasir utama pertama. Terkait ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyantun lagi maha penyayang kepada kaum muminin. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai as-satar, menutupi hal-hal yang tidak pantas terlihat. Waktu dulu rumah-rumah tidak memiliki tutup yang memadai, lalu barangkali ada seorang pembantu
anak atau anak perempuan yatim yang diasuh masuk menemui kepala rumah tangga sementara waktu itu ia sedang bersama dengan istrinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan mereka untuk permisi minta izin terlebih dahulu jika hendak masuk menemui. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka aturan dan tatanan yang bisa melindungi mereka dari orang lain ketika dalam kondisi yang tidak pantas terlihat. Namun sayang, aku tidak melihat seorang pun yang mempraktikkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Inilah yang juga dinyatakan, ditegaskan oleh kekhawatiran ini, ya, diceritakan oleh disampaikan di tafsir Al-Munir dan menjadi kekhawatiran, kesedihan menjadi duka dari Wahbah Juhaili tentang rendahnya perhatian kita terhadap hal tersebut. Dan pada kesempatan ini ya kita menemukan bahwa ternyata ia menjadi pondasi bagi tiang agama, ya, sholat. Jadi bagaimana sholat itu baik atau tidak itu ternyata bergantung kepada hal ini. Kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke hadis yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika sudah berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika enggan melaksanakan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Waktu 7 sebagai awal untuk perintah salat dan 10 sebagai evaluasi terakhir, ya. Makanya kalau tidak berhasil di sini, kalau masih bermasalah, sholatnya belum baik, belum bisa sholat memenuhi syarat, belum bisa bacaannya dan lain sebagainya, ya ini sudah harus diperlakukan, disikapi, diperingatkan dengan sangat keras sampai menggunakan bahasa dipukul. Kalau kita melihat beberapa hadis lain, itu ada pergeseran waktu terkait dengan ini, ada yang 6, ada yang 5. Nah, pergeseran waktu itu terkait dengan perintah sholat, ada yang bahkan sampai ke angka 9. Nah, ini menunjukkan memang ada keragaman kesiapan dari anak. Keragaman kesiapan itu sekali ya, pertama berkaitan dengan orang tua yang memerintahkan, karena ini adalah perintah yang dimintakan pada orang tua, bukan pihak lain, ya, pihak lain. Ya, kesiapan anak dan kesiapan orang tua, dan ini sekali lagi berkaitan dengan masalah pendidikan seks yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi ketika sudah masuk 10 tahun dan gagal dalam konteks pendidikan seks yang kita bicarakan tadi, itu menjadi, jadi gini, 7-10 adalah waktu yang cukup buat pengajaran sholat. Buat anak mengajarkan sholat, ya sholat ya seperti itu sesuatu yang mungkin kita bisa mengatakan selesai 1 semester kita ajarkan, tapi di sini memberikan waktu 3 tahun. Nah, 3 tahun itu adalah sholat
dalam pengertian maknanya, dan makna tadi kita sampaikan itu sangat dipengaruhi kalau berkaitan dengan ruh sholat, berkaitan dengan jiwa dari sholat itu, berkaitan dengan anak yang sholat dengan menjaga kekhusyuannya, belajar dengan kondisi itu. Nah, itu terkait dengan masalah-masalah pendidikan seks atau terkait dengan pelajaran etika untuk meminta izin. Ini juga, kegagalan ini juga jadinya bukan terutama mengevaluasi sholat, tapi mengevaluasi tentang dampak pendidikan seks ke anak-anak. Ini mengevaluasinya ya pertama-tama ke sana, karena itulah yang berkaitan dengan ruhnya. Sementara dengan segala hal yang berkaitan dengan syarat rukun dan syarat sholat, ya itu sudah hal yang ya benar-benar memang kita bisa mengajarkannya 1 semester, kalau sampai 3 tahun ya bukan karena itu. Itu sebabnya ada beberapa hadis yang mengatakan kalau sudah 10 tahun belum baik sholatnya, maka gagal. Maksud gagal itu sholat itu akhirnya diserahkan kepada anak pada saat dia taklif. Ya, sholat itu diserahkan kepada anak pada usia taklif. Pada usia dewasa normalnya ya usia 14 tahun sholat menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, apa yang bisa merubah dari pengaruh melalui pembiasaan, pengaruh melalui kelekatan dengan orang tua, kelekatan dengan rumah, adalah kemampuan berpikir, ya. Usia 10 sampai usia taklif, ya itulah usia di mana anak-anak melalui pelajaran-pelajaran di sekolah, dia menjadi orang yang memiliki kompetensi berpikir logis. Melalui pendidikan seks yang tidak betul, dia terbiasa tidak berpikir logis, terbiasa dengan fantasi, terbiasa dengan pikiran yang tidak fokus. Tapi melalui pendidikan sains, melalui eksperimen yang berkualitas, berpikir ilmiah yang ditegakkan dalam proses belajar sains, nah itu akan merubah. Jadi kemampuan berpikir itu sangat penting. Bersikap kritis ya ketika anak-anak belajar agama, karena agama itu belajarnya tentang baik dan buruk, untuk menilai, mengetahui siapa yang baik, bagaimana yang kurang baik, bagaimana yang buruk, yaitu membutuhkan berpikir kritis. Jadi belajar agama itu yang paling utama adalah melatihkan berpikir kritis kepada anak-anak. Nah, dengan berbekal belajar agama yang berpikir kritis seperti itu, dia nanti bisa memilah antara hal yang kurang baik yang didapat dari ibunya dengan kewajiban dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Pendidikan agama yang bagus, sikap kritis yang bagus itu harus sampai begitu. Jadi sampai ketika terkait dengan urusan berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua kamu musyrik, yang kamu lakukan ya cuma urusan nggak diikuti kemusyrikannya, tapi berbuat baiknya tetap harus kamu lakukan. Ini sikap kritis yang benar. Dan ini sangat bertumpu kepada sekolah. Sangat bertumpu kepada pendidikan. Begitu juga tentang pelajaran bahasa yang mengajarkan tentang adab, tentang etika. Ya, kita diajarkan untuk berpikir logis. Ya, ada subjek, predikat, keterangan, bagaimana kalimat yang sempurna dan lain sebagainya, apa inti kalimat dan lain sebagainya. Itu yang mengajarkan berpikir logis, menata bahasa yang baik, bahasa yang pada tempatnya, yaitu mengajarkan kepada anak-anak tentang adab.
Nah, kalau semua pembelajaran itu sungguh mengarah ke sana, maka terbukalah ruang bagi anak-anak, kesempatan ketika dia balik, dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya, itu disertai dengan kemampuan untuk berpikir tentang baik dan buruk, dan akhirnya membawa keputusan sendiri. Keputusan sendiri, memilih, itu semualah proses berpikir itu yang menyelamatkan dia. Jadi sekalipun dampaknya kuat, kemampuan berpikir melalui pendidikan yang benar itu akan menyelamatkan anak-anak kita. Itulah pentingnya anak-anak kita untuk bersekolah di sekolah yang guru-gurunya sedemikian kompeten, ya. Jadi bukan perkara sederhana membuat sekolah yang bagus atau tidak. Dan sekolah itu bukan berurusan dengan kurikulum mana yang diikuti, tapi fungsi yang utama sekolah dalam konteks agama, ya ketika sekolah bisa menyelamatkan anak-anak yang dalam proses melekatnya bergantung kepada orang tua. Nah, usia 07 itulah kalau berkaitan dengan sholat di sini bergantung kepada budaya. Jadi ruh sholat itu mendahului dari pengetahuan tentang sholat. Kedekatan, kemesraan, kemanisan hubungan, ya kalau anak selalu melihat orang yang bahagia, bergembira, orang yang optimis, orang yang menjaga kebersihan, orang tuanya yang seperti itu berkaitan dengan sholat. Sholat itu bukan sesuatu. Sholat itu adalah perjalanan seperti orang mau piknik, mau refreshing, mau bersenang-senang, mau berbahagia. Nggak ada yang mengganjalnya. Nggak ada yang mengganjalnya, ya. Nggak ada yang menghalanginya. Hati itu bergerak, tekad itu mudah. Nggak ada yang menghalang sesuatu yang manis, sesuatu yang asik, sesuatu yang menyenangkan. Dan sekali lagi, hal yang negatif pun bisa muncul dari kondisi itu. Jadi memang ketergantungan sholat itu pada usia 0-7 itu sedemikian pentingnya. Nah, apa yang diperoleh dengan usia 07 itu bukan tentang kemampuan anak-anak untuk menjalankan sholatnya, tapi tentang kulturnya. Apakah boleh kita mengajarkan membuat anak-anak bisa sholat sampai usia sebelum 7 tahun? Tentu saja bisa. Bahwa anak sudah bisa hafalannya, bacaannya, sudah berdisiplin pada usia-usia sebelum itu, ya tentu saja bisa. Yang tidak boleh itu adalah itu diajarkan sebagai beban, sebagai hal yang melelahkan anak, sebagai hal yang ketika sudah bisa, anak-anak kehilangan kesenangannya, ya. Kehilangan tadi, bahwa ini kayak orang mau pergi piknik, kayak orang mau beri rekreasi, kayak orang harus datang ke satu tempat mau mengambil hadiah, kayak orang datang ke satu tempat akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Ya seperti itu. Jadi kalau sampai anak dididiknya dengan membuat dia tidak nyaman, membuat dia tercederai, membuat dia luka dengan emosi-emosi negatif, membuat anak-anak kita mengalami pengalaman kemalangan kurang menyenangkan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi bukan masalah boleh atau tidaknya, yang harus kita perhatikan adalah prioritasnya. Kita punya waktu yang leluasa pada usia 7-10
tahun untuk menyempurnakan. Jadi usia 7-10 tahun itu menyempurnakan kultur sholat dengan pelaksanaan sholatnya. Misalnya sholatnya sudah senang pada saat usia 7-10 itu anak-anak mulai belajar Al-Fatihahnya, mulai bisa arti Al-Fatihahnya, dia mulai bisa melakukan gerakannya dengan benar, terus juga memaknai gerakan itu. Itulah yang harus diberikan oleh kita pada usia 7 sampai 10. Jadi membawa anak-anak kepada lingkungan yang benar, yang tepat, dan itu ditujukan ibu dan bapak supaya berbeda dengan perkara membuka pintu sholat itu, meminta izin sholat itu berdiri sendiri. Selain proses pembiasaannya, sholat itu otonom. Sholat itu otonom dari pengaruh 0-7. Jadi sholatnya sendiri itu memberikan kultur, memberikan budaya. Ada hadis yang kita kenal, Rasulullah, sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, apabila di hadapan pintu rumah kamu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apabila di depan pintu rumah kamu terdapat sebuah sungai yang mengalir dengan bening dan bersih, kamu mandi dan mencuci badannya 5 kali dalam sehari semalam di dalam sungai itu, apakah masih tersisa daki dan kotoran di badan kamu? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan, salat sebagaimana halnya air mengalir itu, setiap saat seseorang melakukan salat maka dosa yang dilakukannya di antara 2 salatnya akan terhapus dan menjadi bersih karenanya. Nah, ini yang dimaksud dengan sholat itu secara otonom. Jadi kalau 0-7 itu ada yang kulturnya, budayanya terkait dengan budaya, persiapan hati, persiapan jiwa untuk masuk kepada dunia sholat, berbeda-beda. Ada yang membuatnya mulus, ada yang membuatnya tersendat-sendat, ada yang membloknya, ada yang tidak mengenal sama sekali budaya, tidak diberikan dasar budaya salat. Nah, itu tuh menjadi sejajar di hadapan. Jadi urusannya hanya kemudahan bagi. Jadi kayak kita kalau di sekolah menerima anak tanpa syarat, ya anak beragam. Nah, kecepatan anak belajar itu yang mengikuti sekolahnya sendiri tanpa syarat. Nah, tapi itu mempengaruhi nanti kecepatan belajar anak-anak. Ya begitu juga. Ya, ini berkaitan dengan salat, ya. Terlepas dari latar belakang anak-anaknya, salat itu mempunyai mekanisme, mempunyai aturan, mempunyai kekuatan untuk kekuatan yang sama-sama dilalui. Jadi perbedaannya kecepatan. Nah, salah satu di antaranya hadis tadi yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi benar-benar sama. Jadi di usia 7-10 tahun itu, nah anak-anak itu melaksanakan perulangan sholatnya berpengaruh seperti itu. Plus nanti yang disebut dengan otonomi sholat itu adalah kedudukan sholat terkait dengan
pengukuhan ruhnya, terkait dengan upaya kita menemukan ruhnya, menemukan jiwa sholatnya, menjadi kelompok orang-orang yang mendirikan sholat. Tapi sebelum ke arah sana, sholatnya sendiri, perulangannya itu sudah berpengaruh seperti itu kepada anak-anak. Nah, pada saat ruh inilah ibu dan bapak ini tuh menjadi evaluasi terhadap usia 0 sampai 7 itu, ya. Karena yang diperlihatkan, ditonton oleh anak pada orang tua itu dalam kemelekatannya dengan keluarga, dengan orang tua dan keluarga itu adalah terkait ruh ini. Jadi kalau berkaitan dengan rutinitas sholatnya, 5 waktu sholatnya itu akan mempengaruhi anak, di satu sisi mempengaruhi dalam pengertian positif. Nah, tapi berkaitan dengan ruh itu akan menjadi upaya yang bisa berat bagi seorang anak. Ya, jadi ruh sholat itu benar-benar dia tidak kenali sholat yang benar itu dengan sholat yang orang tua bentukan budayanya pada usia 0 sampai 7. Tapi ada orang yang kayak begitu tuh kayak benar-benar mengalami kuantum, mengalami loncatan gitu ya. Jadi benar-benar lahannya budaya itu sudah ada di dia, dan ketika dia diajar di sekolah itu tentang ruh sholat seperti itu kayak mengalami loncatan yang besar. Itu menjadi pengalaman yang miliknya sendiri, bahwa ternyata sekarang kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, pengukuhan tauhid dan lain sebagainya, itu perjalanan ruhani itu dialami oleh anak sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 hal dalam perulangan itu, dan ini menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi sekolah itu benar-benar harus menjadi tempat yang diandalkan, ya, teramat diandalkan. Karena apa? Berbeda dengan rumah, sekolah pun punya aspek ketiga dalam pendidikan, sholat sebagai pendidikan, yaitu ketika di sekolah hadir anak-anak yang beragam, memiliki budaya sholatnya. Nah, itu yang beragam sekali, dan selalu sekolah akan menemukan seperti itu. Maka itu menjadi kesempatan yang sangat mahal. Sekolah menjadi tangan agama, menjadi upaya ini benar-benar menjadi tanggung jawab agama untuk menyelamatkan generasi, untuk mengukuhkan, mengevaluasi anak, mengarahkan anak kepada kalau yang kurang baik dari rumahnya itu menjadi diarahkan oleh sekolah. Kalau anak itu baik dari rumahnya, sekolah yang baik maka akan menempatkan anak itu menjadi sebaya yang mempengaruhi anak-anak yang lain, sebaya yang menjadi teladan bagi anak-anak lain. Inilah bagian yang besar di usia 7 sampai 10 tahun. Saya membaca satu buku yang menjelaskan hubungan ini. Pertama, ketika usia 0 sampai 7 tahun anak peroleh sebagai budaya yang ditanamkan melalui pembiasaan, melalui kelekatan dengan rumah, dan pada usia 7 sampai 10 tahun ini melalui proses belajar, ya. Saya membaca buku tentang energi salat, penulisnya Abdjalur Rahman dan Murtada Muntahari. Pada bab 2 ini ada pembahasan tentang judulnya meningkatkan kualitas diri melalui sholat. Saya ingin membacakan kutipan
yang menunjukkan bahwa sholat itu menjadi demikian kompleksnya mempengaruhi. Tadi saya menyampaikan beberapa contoh kompleksitas itu. Begitulah kepribadian manusia dibentuk oleh perbuatannya. Bagaimana perbuatannya, ya begitulah kepribadiannya. Dialah pelaku sekaligus buah kelakuannya. Salat membentuk manusia seperti firman Allah, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Orang yang ingin salat, dalam salah satu kitab salaf disebutkan bahwa bukti kesabaran yang paling utama adalah puasa. Orang yang ingin salat pertama-tama mesti memperhatikan adab lahiriah sholat. Baru kemudian adab batinnya. Adab lahiriah meliputi syarat sah dan diterimanya salat. Jika Anda sudah tahu bahwa salat di tempat hasil gasab, ilegal mengambil hak orang lain, barang orang lain, tidak sah itu. Jika Anda tahu bahwa salat di tempat hasil gasab itu tidak sah, tentu Anda memaksa salat. Ya misalnya salat di lahan konflik, salat di sajadah atau di tempat yang masih dipermasalahkan kepemilikannya, atau bahkan menyerobot gitu ya, atau bahkan dirampas, mengambil secara paksa. Nah itu di sini dijelaskan. Jika Anda sudah tahu bahwa salat di tempat hasil gasab itu tidak sah, tetapi Anda memaksa salat, maka salat Anda tidak sah. Begitu pula salat di rumah, di atas alas, atau dengan pakaian hasil gasab. Bahkan jika Anda punya utang dan yang mengutangi Anda itu sangat membutuhkannya, dan ia mencegah Anda salat sebelum utangnya Anda bayar, maka Anda harus melunasi utang Anda dulu, baru kemudian salat. Jelasnya Anda harus berbaik-baik dengan orang lain terlebih dahulu dan memenuhi hak-hak mereka sebelum menghadap kepada Allah. Hal ini termasuk faktor penting dalam rangka membangun kepribadian manusia. Apakah salat yang sudah memenuhi semua syarat itu otomatis diterima di sisi Allah? Ulama menjawab belum tentu. Memang salatnya sah, tetapi agar diterima di sisi Allah ada syarat lain lagi, antara lain menjauhi dosa. Agar salat bernilai tinggi, maka seseorang mesti menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan menggantungkan segalanya kepadanya. Ia harus mengerjakan salatnya dengan hati yang khusyuk, hadir dan berinteraksi langsung dengan Allah. Kalau ingin salatnya diterima di sisi Allah, ia harus menghayati sepenuhnya makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, apa yang saya bacakan itu pada usia 0-7 tahun adalah apa yang anak peroleh. Bagaimana kita dalam kondisi itu, ya. Ini bab ini itu nanti berlanjut ke sholat, ya, berkaitan dengan pendidikan kebersihan, terus berkaitan dengan menunaikan hak orang lain. Sholat berkaitan dengan belajar kita terkait disiplin waktu. Sholat menghadap satu kiblat. Terus ini berkaitan dengan persatuan umat ya. Sholat berkaitan dengan menahan diri. Sholat berkaitan dengan ketenangan jiwa dan raga. Sholat itu memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Sholat itu mendidik toleransi dan keselarasan. Sholat itu membersihkan diri dari dosa. Sholat itu menjadi pendidikan keluarga. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi sholat itu
sholat itu membuat keniscayaan belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada mata pelajaran bahasa Arab, jangan berurusan dengan itu madrasah atau pesantren. Tapi kalau kita otonom memegang sekolah yang ya kita sebagai muslim memegang sekolah itu ya utamakanlah bahasa Arab tentunya ya daripada bahasa Inggris. Nah, apa yang dibahas tadi di bab 2 ini tentang meningkatkan kualitas diri melalui sholat di usia 0 sampai 7 tahun itu berkaitan dengan orang tua dan rumah dalam menjadi konteks, menjadi tempat di mana pembiasaan, pembentukan akhlak yang terkait dengan sholat tertanam pada mereka. Nah, pada usia 7 sampai 10, kemudian 10 sampai dewasa, itu menjadi kesempatan melalui bantuan sekolah, anak-anak melalui bantuan teman-teman sebayanya, anak-anak belajar bahwa bagian-bagian itu menjadi bagian dirinya. Ya, menjadi bagian dari diri anak-anak. Begitulah Bapak dan Ibu, sholat itu menjadi hal yang sedemikian besarnya ya. Pertama dia bergantung kepada usia 0 sampai 7 untuk pembentukan ruh, pembuatan jiwa, keadaan jiwa terkait dengan budaya salat, terkait dengan nilai-nilai salat, atau terkait dengan kedudukan salat sebagai hal yang utama dalam pengembangan diri yang diperoleh dari orang tua dan lingkungan yang terkait dengan keluarganya. Nah, di usia 7 sampai 10 kita tadi menyebutkan betapa pentingnya sekolah memberikan perhatian terhadap salat dalam pengertian dia menjalankan sebagai rutinitas, berarti dia memahami, belajar tentang syarat-syarat dan ketentuan salat. Dia memahami baca, mengetahui bacaannya. Nah, salat juga ya. Sekolah juga nanti berkewajiban mengajarkan kepada anak-anak ruh. Dan sekolah yang baik juga adalah sekolah yang membuat hubungan sebaya, proses saling mempengaruhi sebaya, sholat yang lingkungan sekolah yang demokratis, yang cair, yang nyaman, yang saling belajar itu menjadi tanpa halangan, tanpa gangguan. Sholat sekolah yang kayak gini itu ternyata adalah sekolah yang merujuknya ke Alfikon ya, atau kita malah merujuk ke sekolah dengan kultur kayak gini deh, ke Finlandia. Nah, jadi kalau kita mengikuti model hubungan sekolah itu seperti di Finlandia, sebetulnya ini adalah perintah syariat ya, perintah syariat. Dan itu terkait dengan sholat. Sementara di Finlandia yang kehilangannya adalah tentang dua hal ini yang sudah kita bicarakan. Yaitu ketika pendidikan seksual itu menjadi nilai-nilai yang terkait dengan itu tidak pernah diserahkan kepada sekolah. Itu diserahkan kepada rumah. Karena itu nanti jauhnya terkait dengan berbakti kepada orang tua. Tentang sholat juga sama. Itu bagian dari pembentukan karakter yang begitu kompleks, terutama bahwa semua karakter yang mengarahkan anak-anak mendorong untuk ma'rifat, ya, untuk mengingat Allah itu adalah dipertaruhkan kepada rumah. Jadi
ada situasi yang rada aneh, sementara model sekolahnya model seperti Finlandia, tapi dengan memastikan bahwa pendidikan seks dan pendidikan salat itu bertumpu pada hak keluarga. Dan pada umur ketika anak-anak sekolah, maka untuk sholat, karena tadi salah satu karakteristik sholat itu adalah dia itu otonom, ya, otonom. Salah satunya saya ingin membacakan tentang betapa otonomnya sholat. Nah, Nabi pernah mendapatkan pengaduan tentang orang yang sholat, ya, orang yang sholat tapi masih melakukan maksiat. Kata Nabi, jangan terlalu rewel, jangan membuatnya terasing, gitu, atau jangan menjudge, karena nanti sholatnya akan merubahnya, karena nanti sholatnya akan memperbaikinya, karena nanti sholatnya akan menjadikannya baik. Jadi pengulangan sholat itu sedemikian otonom, ya, pengulangan sholat itu sedemikian otonom. Karena itulah ketika proses belajar agama di sekolah, belajar tentang sholat ini menjadi bagian penting dari apa yang harus diberikan oleh sekolah kepada anak-anak. Saya kira demikian sebagai pengantar untuk mengangkat isu-isu pentingnya yang perlu kita elaborasi lebih lanjut pada kesempatan kita mengkaji teks rujukan yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.